Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal atau asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada kurikulum Merdeka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan juga bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Damar berjalan sedikit tergesa. Damar tidak mau berbasah-basah dengan rintik-rintik air hujan. Kondisi badan Damar memang kurang bersahabat, dingin dan batuk-batuk. Akhirnya sampai juga Damar di halte. Damar menyelinap di antara calon penumpang bus. Penumpang lainnya terlihat kasihan melihat kondisi Damar. Pertanyaan yang pertama, berikut bukan masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut adalah A. Kehujanan, ini kehujanan Damar. B. Kedinginan, Damar dalam kondisi kedinginan. Kemudian C. Tidak enak badan. Lah ini kondisi badan Damar lah di sini ya. Kondisi badan Damar memang kurang bersahabat, dingin dan batuk-batuk. Berarti ini sesuai juga. Kondisi dari badan Damar tidak enak badan. Kemudian yang D, harus naik kereta. Lah ini salah ya. Salah karena apa? Karena di sini Damar di halte, bukan di halte. Kemudian di sini penumpang bus ya. Damar menyelinap di antara penumpang bus, jadi bukan di kereta. Sehingga di sini yang bukan adalah yang ini anak. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Ya. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Damar, B. penumpang bus, C. sopir bus, D. penunggu halte. Ya, sangat jelas sekali anak-anak semuanya. Tokoh utama di sana tadi adalah Damar, yang mana Damar dalam kondisi kurang enak badan tadi ya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah A. Peristiwa terjadi saat hujan. Lah nampaknya ini ya, peristiwa terjadi saat hujan di halte. Kemudian peristiwa terjadi di terminal, salah karena tadi di halte ya. Kemudian bus yang dinaiki Damar dalam keadaan sepi, ini juga salah. Karena apa? Tadi terlihat Damar menyusup di antara penumpang bus. Ini terlihat menandakan bahwa bus yang dinaiki Damar tidak dalam keadaan sepi. Kemudian Damar tidak membayar ongkos naik bus. Lah ini tidak dijelaskan tadi. Tidak ada keterangan terkait kalau Damar tidak membayar ongkos naik bus, jadi ini salah juga. Jadi yang sesuai adalah yang A, peristiwa terjadi saat hujan. Baik, berikutnya saya hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Oke, berikut bukan syarat kalimat efektif adalah A. unsur kalimat lengkap. Lah ini merupakan syarat kalimat efektif. Kemudian B. sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Lah ini juga benar. Kemudian pemilihan diksi atau pilihan kata yang harus tepat, ini juga benar.
Kemudian di sini terdiri atas 5 kata. Ini bukan syarat karena dalam penulisan syarat kalimat efektif jumlah katanya tidak ditentukan ya, tidak ditentukan. Jadi yang benar di sini yang bukan syarat kalimat efektif adalah yang D. Oke. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke bacaan untuk soal nomor 5 sampai 8. Kita baca dulu. Kesulitan barter. Oke, kita scroll aja dulu, kita hapus, kita scroll aja dulu biar enak. Oke. Soal untuk bacaan untuk nomor 5 sampai 8. Kesulitan barter mendorong munculnya cara lain untuk melakukan tukar menukar, yaitu pertukaran dengan uang barang. Uang barang adalah barang-barang yang disetujui sebagai uang. Bentuk dari uang barang beraneka ragam. Contohnya, pedang digunakan sebagai uang barang oleh orang Inggris. Pertanyaan soal nomor 5, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Contoh uang barang, B. Pertukaran uang barang setelah barter, C. Uang barang sebagai pengganti uang, kemudian D. Pedang sebagai uang barang. Lah, anak semuanya di sini sangat jelas sekali bahwa di situ tadi uang barang adalah barang-barang yang disetujui sebagai uang. Jadi uang barang ini sebagai pengganti uang. Ide pokok paragraf di atas. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 6 dan 7 ya, 6 dulu. Oke. Informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah A. Barter lebih populer daripada uang barang. Ya, ini salah anak ya, karena di sana tadi uang barang hanya menggantikan barter ya. Kemudian uang barang yang B, uang barang digunakan sebelum sistem barter, ini juga salah. Karena apa? Uang barang itu digunakan setelah ya, setelah bukan sebelum sistem barter. Kemudian yang C, uang barang berupa logam untuk membayar. Lah, uang barang tadi tidak berupa logam tadi ya, tidak harus berupa logam, tidak ada keterangan tersebut. Kemudian juga ini salah. Selanjutnya yang D, pedang digunakan sebagai uang barang di Inggris ya. Tadi benar sekali untuk di Inggris, contohnya di Inggris ya, bahwa pedang itu digunakan sebagai uang barang di Inggris. Jadi ini benar sekali. Ini berada di kalimat terakhir tadi ya. Di kalimat terakhir ini. Nah, contohnya pedang digunakan sebagai uang barang oleh Inggris. Jadi jelas sekali untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah D. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian anak semuanya, soal nomor 7, pertanyaan yang jawabannya terdapat pada kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir itu ini tadi ya. Pedang digunakan sebagai uang barang di Inggris. Bu, kebesaran. Kita hapus dulu. Oke. Apa contoh uang barang ya? Kita lihat tadi bahwa kalimat terakhir adalah di sini. Contohnya pedang digunakan sebagai uang barang oleh orang Inggris ya. Berarti pertanyaan yang cocok adalah di situ yang A. Apa contoh uang barang? Tadi jawabannya adalah contoh uang barang adalah pedang yang digunakan sebagai uang barang di Inggris. Jadi jawabannya adalah A. Nah, di sini tidak cocok. Kemudian ini juga tidak cocok. Apa yang dimaksud dengan uang barang? Yang D juga tidak cocok. Karena kalimat terakhir itu menunjukkan bahwa contoh pedang itu digunakan sebagai uang barang di Inggris. Jadi ini contoh ini. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Paragraf tersebut membahas tentang A. Kesulitan sistem barter. Ya, anak-anak semuanya jelas sekali tadi pertukaran
dengan uang barang itu menggantikan sistem barter, jadi tidak ada kesulitan. Jadi ini sebenarnya salah, kurang tepat. Yang B, pertukaran dengan uang barang. Nah, pertukaran itu dengan uang barang ini benar anak-anak ya, karena tadi menggunakan uang barang sebagai uang, seperti di Inggris contohnya adalah pedang tadi. Kemudian bentuk uang barang tidak dijelaskan tadi di paragraf tersebut. Kemudian cara tukar menukar barang juga tidak disebutkan dalam paragraf tersebut, sehingga jawabannya kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang B anak-anak semuanya, yang B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 9 anak-anak semuanya. 409.050 rupiah ya, jika ditulis dalam bentuk angka menjadi, kita coba di sini, 409.050 rupiah. Lah ini salah anak, karena RP-nya ada di belakang, salah ini ya. Oke, kemudian yang B, RP. Lah ini jelas sekali anak-anak salah, karena RP itu R-nya besar, P-nya kecil. Kemudian di sini coba ini ya, ini 490.050 rupiah ya, 490.000 lah, di sini 9.000, di sini 90.000, 490.000, jadi jelas salah ya. Nah, mari kita lihat yang D, 409.000 ya, 409.000 benar, 50 rupiah, jadi jelas sekali ini jawabannya yang paling tepat, sehingga ini D jawabannya. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 10 anak-anak semuanya, kita scroll ke atas ya. Penulisan nilai uang yang tepat adalah A. Damar membeli sepatu seharga rupiah 334.500 rupiah ya, ini anak-anak ya. Nah ini kurang tepat karena P-nya harusnya kecil, tapi ini pakai huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang B, Yani mendapat uang saku sebanyak rupiah 5.000 rupiah. Lah ini juga salah. Lah seharusnya di sini ada titiknya anak-anak ya. Lah setiap 3 angka ada titiknya. Jadi ini jelas salah. Kemudian yang C, tas di toko itu dijual seharga rupiah 285.800 rupiah. Ini kayaknya benar anak ya. Ini koma 00 ini menandakan rupiah. Kemudian setiap 3 angka dikasih titik. Jadi kayaknya jawabannya ini. Kita lihat dulu yang D, Dina mendapat uang kembalian sebanyak rupiah 2.000. Lah ini seharusnya rupiah 2.000 rupiah ini ada 002 ya. Kemudian setiap 3 angka dikasih titik, jadi jelas ini salah. Jadi jelas sekali yang paling tepat adalah yang C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal yang nomor 11. 1.507.501 rupiah. Nah, jika ditulis dalam bentuk angka menjadi, ya kita lihat di sini 1.500.000, 7.000, 501, 510. Lah ini salah ya, ini salah. Ini 1.507.501 rupiah. Lah ini kayaknya benar. Coba yang ini 1 juta. Lah ini jelas sekali salah anak ya, karena P-nya harusnya kecil, R-nya yang besar. Sama seperti ini juga salah tadi, kurang kecek. Dan ini di sini kesalahannya karena di sini 510.000, 1.507.510, padahal kan di sini 501. Jadi ini salah anak ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B.
Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita hapus ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Oke. Jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat kecil. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah A. Adonan direbus di air yang mendidih. Nah ini ya, kayaknya ini tepat ya. Jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat kecil. Nah berarti adonannya yang sudah dibentuk tadi direbus di air yang mendidih. Kayaknya ini benar. Nah, coba yang B. Adonan direndam dalam air yang sudah mendidih. Lah ini bukan direndam ya, karena bukan direndam tapi direbus. Nah kemudian yang C, adonan dimasukkan ke dalam baskom. Lah di sini tadi tidak ada kata baskom, jadi salah ya. Kemudian yang D, adonan dibentuk dengan menggunakan sendok. Juga di sini tidak ada keterangan adonan dibentuk dengan menggunakan sendok, jadi salah. Nah, jadi yang benar adalah yang A, anak ya. Baik, berikutnya kita bahas untuk soal nomor 13. Oke. Masukkan santan, gula, dan vanili. Perbaikan tanda baca pada kalimat di atas adalah, kita lihat, masukkan santan, gula, dan vanili. Ini salah anak, karena seharusnya untuk setiap nama barang, macam-macam barang di sini ada komanya. Lah di sini seharusnya di belakang gula ada koma, seperti santan ini. Jadi ini salah. Kemudian yang B, masukkan santan, gula, dan vanila. Harusnya setelah dan ini tidak ada komanya, nah ya, langsung vanili. Nah kemudian yang C, masukkan santan, gula, dan vanili. Lah ini benar kayaknya anak ya. Sedangkan yang ini, masukkan santan, di sini tidak ada komanya, jadi ini salah ya. Nah, kemudian di sini kalau kalimat perintah harusnya ada tanda seru. Lah ini juga salah ya. Jadi jelas sekali yang paling cocok adalah yang C, yang paling tepat ya. Masukkan santan, gula, dan vanili. Ditutup dengan tanda seru karena merupakan kalimat perintah. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 14. Ya, soal nomor 14. Tujuan dari teks prosedur kompleks adalah A. Memberi petunjuk cara-cara melakukan sesuatu, B. Mengungkapkan informasi terkini, C. Membedakan fakta dan opini, D. Memaparkan sesuatu agar pengetahuan pembaca bertambah. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah teks prosedur. Yang namanya teks prosedur itu yaitu suatu cara, petunjuk cara-cara melakukan sesuatu ya, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15 dan 16 ya. Soal nomor 15 dan 16. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 15 dan 16. Pertama, kalimat pertama, rebus mie selama 3 menit sambil diaduk. 2. Sementara mie direbus, masukkan bumbu, kecap manis, dan saus cabai ke dalam piring. 3. Tiriskan mie, kemudian campur dengan bumbu, aduk hingga rata. Selanjutnya taburkan bawang goreng, mie siap dihidangkan. Baik anak-anak semuanya, mari kita lihat ke soal nomor 15-16 ya. Oke. Isi teks prosedur di atas adalah A. Panduan membuat omelet mie ya. Kemudian B. Panduan menyajikan mie instan. C. Langkah-langkah membuat mie. D. Petunjuk membuat bumbu mie. Lah anak-anak semuanya, di sini yang paling tepat adalah panduan menyajikan mie instan ya. Panduannya bagaimana tadi sudah dijelaskan. Kalau yang C, langkah-langkah membuat mie, ini di sana tadi hanya disampaikan panduan menyajikan mie instan, bukan cara-cara membuat mie ya, bukan ya, sehingga yang paling tepat adalah yang B anak-anak semuanya.
Baik, berikutnya kita ke soal nomor 16. Anak-anak semuanya, soal nomor 16. Kalimat 1 merupakan kalimat A berita, B perintah, C tanya, D larangan ya. Kalimat 1 kita lihat kalimat yang 1 ya, ini. Rebus mie selama 3 menit sambil diaduk. Lah, ini merupakan kalimat perintah. Jadi untuk soal nomor 16, kalimat 1 merupakan kalimat perintah. Jadi jawabannya adalah yang B, anak-anak ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 17 sampai 19 lah. Ini ada bacaannya ya, ada puisi. Ya. Kesana kemari engkau berlayar dengan sangat bersemangat, lautan selalu menyertaimu, hujan badai tak menyurutkanmu. Ya, anak-anak semuanya, majas personifikasi dalam paragraf tersebut terdapat pada baris A ke-1, B kedua, C ketiga, dan D keempat. Ya, anak-anak semuanya perlu kalian ingat bahwa yang dimaksud dengan majas personifikasi yaitu sebuah benda selain manusia tapi seakan-akan bergerak seperti manusia. Lah, itu seperti ranting daun yang melambai-lambai, lah itu majas personifikasi. Nah, di sini adalah baris yang ketiga. Kenapa? Karena di sini lautan selalu menyertaimu, lah seolah-olah lautan ini bisa bergerak, bisa menyertai kita lah, seperti manusia kan, seperti itu. Nah, jadi baris yang ketiga anak-anak semuanya ya. Nah, lautan seakan-akan seperti manusia menyertaimu di sini ya. Nah, ini. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 18 anak-anak semuanya. Oke, 18. Makna kata engkau dalam puisi di atas adalah A petani, B nelayan, C guru, D orang tua. Ya, jelas sekali di dalam puisi tersebut itu pekerjaannya di laut, berarti itu menunjukkan adalah nelayan anak-anak ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 19 anak-anak semuanya. Kita ke soal 19 dan 20. 19 dulu. Ya, puisi tersebut bercerita tentang A pekerjaan nelayan, B sulitnya mencari ikan, C kehidupan pelaut, D pengalaman melaut. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali tadi puisi di sini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan seorang pelaut, karena di sini hujan badai tak menyurutkanmu lah, lautan selalu menyertaimu lah, dengan sangat bersemangat kesana kemari engkau berlayar lah. Ini menunjukkan bahwa itu menjelaskan tentang kehidupan pelaut ya, itu. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, soal yang terakhir, soal nomor 20. Oke. Bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Perbaikan yang tepat agar menjadi kalimat efektif adalah A. Bunga-bunga diganti para bunga. Ini salah anak ya. Untuk menjadi efektif, nah ini kita lihat di sini. Bunga-bunga, mawar, anyelir, dan melati lah. Mawar ini kan termasuk mawar, anyelir, dan melati ini kan juga termasuk bunga-bunga. Jadi ini harusnya dibuang anak-anak ya, biar menjadi efektif. Karena meskipun tidak ditulis bunga-bunga, bahwa mawar, anyelir, dan melati ini sudah menunjukkan bunga-bunga. Jadi ini jelas salah anak-anak ya. Menghilangkan kata bunga-bunga lah, ini benar. Kemudian disukainya menjadi menyukainya lah. Jelas sekali salah. Karena apa? Karena di sini yang menyukainya malah ini bukan menjadi tidak efektif. Karena kalau menyukainya
seolah-olah Mawar, Anyelir, dan Melati ini yang menyukainya ya, jadi salah. Nah, kemudian hilangkan kata dan. Nah, dan ini sangat penting, tidak boleh dihilangkan karena untuk menggabungkan antara beberapa macam bunga dengan bunga yang terakhir yaitu melati ini. Nah, jadi jelas sekali jawaban yang tepat agar kalimat ini menjadi efektif menghilangkan kata bunga-bunga ya. Karena di sini Mawar, Anyelir, dan Melati itu sudah termasuk bunga. Jadi tidak perlu ditulis bunga-bunga lagi. Itu. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal sumatif atau asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas 4 kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Tetap di Sahabat Sams Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.